Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan pada kita semuanya yang selalu mahabbah kepadanya, yang mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para peserta didik kelas 7 SMP Negeri 4 Situraja yang Bapak banggakan, Bapak ucapkan selamat. Kalian sudah ditetapkan menjadi peserta didik SMP Negeri 4 Situraja, dan pada hari ini kalian akan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di hari yang kedua. Dan pada hari ini Bapak akan membahas tentang wawasan wiyata Mandala. Baik, Bapak akan mulai. Siapkan kertasnya, kemudian serius memperhatikan bahasan ini. Kita mulai dengan arti dan wawasan wiyata Mandala. Wawasan artinya adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan pengertian wiyata artinya adalah pendidikan. Kemudian Mandala artinya itu tempat atau lingkungan. Jadi yang dimaksud dengan wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu, yaitu ilmu pengetahuan. Unsur-unsur wiyata Mandala diantaranya yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Jadi harus ada hubungan yang serasi dan harmonis. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga atau saling mendukung antar warga. Karena sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM atau proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi juga keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM atau proses belajar mengajar, yaitu untuk membina dan mengembangkan, yaitu diantaranya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Yang keempat, kemampuan berkarya. Kemudian fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar, karena sekolah memiliki aturan atau tata tertib yang mengatur hubungan antar guru, pengelola pendidikan, kemudian untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang harmonis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada guru dan siswa. Kemudian timbulnya kegiatan PBM yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian
Prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala, selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham atau sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak yang dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul atau keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda. Namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak ataupun sahabat. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience, dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelektual, dan juga kemampuan fisik. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembang bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence, yaitu menurut Howard Gardner, yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemampuan seni, dan kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara serasi dan seimbang. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, yaitu peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap membantu khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar,
ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. Yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dan penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat satu, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah yang tidak kondusif. Itu yang tidak kita harapkan sekali. Kemudian, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sosial. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif atau penjagaan, pencegahan. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. A. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. B. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. C. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. D. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. E. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. F. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika, maksud Bapak, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun, dan disiplin. G. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, mencari informasi dan penemuan para ahli, dan sebagainya. H. Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. I. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanaan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Yang ketiga,
menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk perangkat keras atau sarana prasarana dan perangkat lunak atau peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara dan lain-lain. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah, yaitu kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan juga para siswa. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan lain sebagainya. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan, yaitu secara dini, setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatif, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap dan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap preventif, yaitu upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain: A. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal yang negatif. B. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar lingkungan sekolah. C. Membentuk jaring-jaring pengawasan, kontrol, dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. D. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. E. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. F. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. G. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. H. Peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat belajar dan juga usai sekolah. I. Tadi yang ke-1, sekarang yang kedua, tahap represif. Ya, tadi preventif, sekarang yang kedua tahap represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif diantaranya seperti A. Mendamaikan. Lagi. B. Mengatasi areal tempat terjadi aksi. C. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. D. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. E. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikannya secara hukum. F. Mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. G. Memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Alhamdulillah, itulah bahasan Bapak pada hari ini, yaitu kegiatan MPLS yang kedua tentang wawasan Wiyata Mandala. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, khususnya untuk SMP yang tercinta ini, SMP Negeri 4 Situraja. Selamat kalian peserta didik kelas 7 mengikuti kegiatan-kegiatan MPLS yang lainnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.